Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah. Sadatul ulama wa ala ra'sihim Kiai Abdul Ghaffar bin Mahrus, Rais Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Al-Mukarram adik saya Kiai Haji Mustafa Akil, juga Rais Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Hamid, Kiai Atta, Kiai yang lain, maaf nggak tahu namanya, belum tahu namanya. Ada Mas Novi, Bapak dari Kapolsek, dari Kapolres Pak, Kapolsek, Ananda atau Cucunda, Riza Sahlan yang berbahagia, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumala'i, Abna'i wa Banati awil Hudur. Untuk pertama kalinya saya bisa bergabung dalam rangka bimunasabat dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Bapak Haji Imam Muhayyad aq'adahullah fi ma'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mudah-mudahan beliau sekarang sudah duduk di kursi yang namanya kursi sidik, penuh dengan kenikmatan dari Allah, yang kebaikannya disaksikan oleh seluruh masyarakat, khususnya Kediri, pada umumnya masyarakat di mana saja yang telah merasakan kedermawanannya almarhum Kiai Haji Muhayyad. Oleh karena itu, kita yakin beliau sekarang mendapatkan ridha Allah wa rahmatillah wa maghfiratullah insyaallah, pasti kita yakin. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada nilai baik sama sekali. La khaira itu linafil jinsi. Tidak ada sama sekali, babar bras, nilai kebaikan. Fi najwahum, fi kathim najwahum. Pembicaraan kamu, diskusi, hearing, di DPR namanya hearing ya. Diskusi, seminar, berorganisasi, ber-DPR, berpartai, bernegara. Tidak ada baiknya kecuali kalau agendanya 3 hal. Kecuali kalau programnya 3 hal. Baru ada baiknya. 1, amar bisdaqatin. Negara harus mempunyai konsep agenda mengentaskan kemiskinan. Tidak pantas negara Indonesia yang sangat subur makmur masih ada orang miskin. Penghasil nikel nomor 1. Belum batu bara, mangan, boksit, apalagi granit, minyak, gas, uranium, bahkan thorium, timah. Gak pantas kalau masih ada yang kelaparan. Seharusnya Indonesia sudah subur makmur. Singapura gak punya minyak, tapi malah minyaknya murah. Malaysia gak punya minyak, malah minyaknya murah. Gak punya timah, malah di sana malah mengelola timah. Kita yang punya tambangnya. Masih kita saksikan beberapa rakyat kita, masyarakat kita, kelaparan atau di bawah kemiskinan yang sangat parah. Ini la khaira sama sekali ini. Percuma ada pemerintah, percuma ada DPR, percuma ada partai, percuma ada ormas, kalau masih membiarkan masyarakat yang miskin, padahal kita hidup di tengah-tengah bumi yang sangat subur, yang sangat makmur. 1. Oleh karena itu, apa yang telah diamalkan oleh almarhum Bapak Haji Muhayyad jelas merupakan khair, kebaikan. Yang sudah peduli orang miskin, peduli perjuangan, masjid, pesantren, madrasah. Malah saya pertama kali jumpa Pak Muhayyad secara langsung itu meresmikan Masjid Tribakti
Waktu itu ya. Berapa tahun yang lalu, Gus? Berapa tahun yang lalu? Yang membangun Pak Hayat almarhum, Masjid di Tribakti. Saya resmikan dengan Kiai Kafabi. Itu artinya apa? Hanya jelas orang itu orang sangat khair. Kehidupannya li ajli khair. Wal fadl. Was sa'adah wal barakah. Dan insya Allah barokahnya melimpah pada zuriyah anak keturunannya sampai cucu-cucunya. Pasti. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu meninggal dunia, mati, meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan, upayakan, perjuangkan. Kamu mati meninggalkan, mewariskan tinggalan waris yang dinikmati oleh para anak cucu yang sejahtera, yang cukup. Jelas sekali dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar memperhatikan anak-anak kita yang akan kita tinggalkan mati, agar mereka hidup sejahtera, tidak miskin, tidak jatuh miskin, bahkan syukur-syukur lebih dari kita. Peringatan Allah, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jelas sekali, ayat ini jelas sekali, dorongan motivasi bagi kita agar kita semangat mencari rezeki yang halal, agar kita mampu meninggalkan anak cucu yang sejahtera. Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Gak dihitung gandum berapa karung itu, yang jelas diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk surga, mubasysyar bil jannah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah Imam Syafi'i datang Mesir. Syafi'i kuburan datang Mesir. Berangkat ke Mesir ziarah kubur. Melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera membeli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk penduduk sekitar masjidnya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada rusun, ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Jailani itu wali, kaya, dermawan. Kita ini wali bukan, kaya enggak. Entah apa yang manfaatnya kita hidup ini. Kaya enggak, wali bukan. Pelit, juga pelit ya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadzili, muridnya, pengikutnya waktu itu 6.000. Ditanggung segala kebutuhannya. Ditanggung kebutuhannya, makan, minumnya, pakaiannya. Jadi kiai nanggung muridnya. Itu Syekh Abil Hasan Asyadzili. Pakaiannya mentereng keren, baunya harum, rumahnya mewah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, khodimnya 16. Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ada yang tanya, Syekh, antum ini waliullah bahkan qutbul aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub yang 4 panjenengan itu. Kok penampilannya keren? Terus gimana? Kalau wali-wali yang lain kok penampilannya kumuh, nyemprul. Jawabnya, libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani. Baju saya yang keren ini, baju saya yang mahal ini bisa ngomong. Ngomongnya, wahai manusia, saya kiai kaya. Gak usah kamu amplopin. Gitu. Tapi kalau kiai nyemprul itu artinya ayuhan nas, ana fakir, farhamun. Ini tenang nih orang kitab itu ngarang awal. Tenang nih. Apalagi yang rajin bikin proposal, Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangun dari kuburan, tinggi besar, gede dhuwur. Tapi dilihat mukanya, nggak ada mukanya, nggak ada dagingnya mukanya. Kan jadi malah tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, sopo itu? Gede dulu tapi mukanya kropos. Oh, di kumat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Tenan nih, tenan saya itu. Oleh karena itu, kiai harus kaya. Nggak usah jauh-jauh. Abil Hasan Asyadzili.
almarhum Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah, semua keluarganya Arjayunangun mondoknya di sana semua. Dan keluarga Mbah Mun, putra-putranya juga mondok di sana semua. Waktu saya di sana, santrinya 700. Ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Itu Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya itu Habib itu. Kok kualik ya, anak Habib kayaknya kualik ya. Itu. Jadi sekali lagi, Mbah Hasyim Asy'ari cukup kaya, sawahnya luas. Mbah Wahab cukup kaya, muter-muter se-Indonesia, segampang sampai Palembang, sampai Lombok, Banten. Palembang mendirikan NU. Pertama kali NU Kiai Kamil Soleh di Palembang, asli Semarang. Banten Menes Pandeglang, pertama kali NU berdiri Kiai Abdurrahman. Bogor Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak. Betawi Jakarta Guru Marzuki, Cipinang Muara. Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Faisal, Kiai Hasun Lombok Tengah. Itu Mbah Wahab muter-muter tanpa proposal. Duit sendiri itu, uang sendiri. Itu namanya berjuang, seperti itu namanya berjuang itu. Tanpa minta-minta bantuan. Itu Mbah Wahab. Kenapa? Ya karena kaya. Mbah Wahab kaya, terkenal. Kiai yang kaya lah. Oleh karena itu sudah jelas sebagai contoh almarhum Mbah Kiai Haji Muhayyad yang hartanya manfaat, penuh barokah untuk mendukung perjuangan Islam, bahkan mengentaskan kemiskinan. Man amar bisadaqatin. Yang kedua, perkumpulan kita tidak ada nilai baiknya kecuali kalau au ma'rufin, atau kita memikirkan kebaikan. Mendiskusikan suatu yang penting, yang baik. Apa? Yang paling penting pendidikan. Yang paling penting. Kita ini ketinggalan dalam pendidikan. Orang barat sudah sampai ke kecerdasan buatan. Pak Jokowi bisa pidato bahasa Arab. Itu buatan itu. Itu kecap-kecapnya pas. Bisa pidato bahasa Cina. Saya bisa dipoto seperti saya umur 30. Kalau nanti dipoto, ditarik umur 30. Ganteng banget, ganteng banget. Itu dengan cara kecerdasan buatan. Sudah sampai segitu. Kita masih ketinggalan. Jadi kita masih, jangankan mengejar ketinggalan revolusi 4.0. Di Jepang sudah 5.0. Itu lebih lagi. Melangkah revolusi 5.0. Bukan lagi 4.0. Lebih maju lagi. Saya baru dari Jepang minggu kemarin. Alhamdulillah meresmikan masjid di kota Ibaraki, 1,5 jam dari kota Tokyo. Ya Allah, orang Jepang tertib, disiplin, bersih. Gak ada calo, gak ada jambret, gak ada copet, gak ada penodong. Sepeda motor di luar rumah, kuncinya masih gantung. Coba di sini gimana kira-kira? Mobil gak masuk, aman, tentram, damai, sayang agamanya. Makanya banyak masuk Islam juga banyak mulai sayang agamanya, Shinto namanya. Kalau budayanya, karakternya, akhlak etikanya luar biasa. Kita kadang malu, kita yang kotor, yang kemproh ini. Yang punya dalil kita tapi yang nggak paling kotor ya kita. Paling punya dalil kita. Di Jepang, kalau misalkan saya mau ketemu wali kota jam 9. Jam 9 kok belum datang. Orang di wali kota udah gelisah. Ini ada apa? Sakit? Apa ada kecelakaan di jalan? Padahal bukan sakit, bukan kecelakaan, biasalah. Biasa santri ya telat-telat sidik lah. Masya Allah. Waktu sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan anak Jepang nonton, selesai bekas anak Jepang bersih. Gak ada sampah satu lembar pun. Semua membersihkan sampahnya sendiri-sendiri, dibuang ke tempat sampah masing-masing. Itu. Maka mereka Jepang negara yang dihormati oleh seluruh dunia. Kan disiplin, bersih, tertib. Yang paling penting lagi, tidak ada korupsi. Pejabat gak ada korupsi di Jepang itu. Bukan takut neraka. Gak ngerti neraka apa? Neraka itu apa itu? Gak ngerti neraka. Apa? Kalau ketahuan malu. Al-hayu minal iman kan? Al-hayu minal iman. Kalau saya korupsi ketahuan,
istri malu, anak malu, orang tua malu, keluarga malu, teman-teman juga malu. Mau taruh di mana muka saya ini? Jadi nggak ada pejabat korupsi di Jepang itu. Saya cerita buat Indonesia banyak pejabat korupsi, kaget mereka. Itulah, itu namanya ma'rufin. Bagaimana kita mengelola pendidikan dengan agenda yang pas untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Di samping prinsip-prinsip Quran harus baca benar-benar, pemahaman Islam juga dengan benar, juga dilengkapi dengan sarana yang dibutuhkan di zaman sekarang. Harus nggak boleh ketinggalan. Antaranya bahasa Inggris, antara lain dah. Harus paham bahasa Inggris. Tapi juga tetap yang hafid Quran, yang ahli ilmu fikih monggo, usul fikih monggo, yang alfiyah harus hafal, tapi bahasa Inggris bisa, gitu loh. Ilmu sosial bisa. Itu supaya kita tidak minder. Kalau kita tidak menguasai itu, walaupun alim, ilmu agamanya, minder nanti di tengah-tengah masyarakat. Alumni Pelirboyo nanti minder. Supaya tidak minder, harus dilengkapi dengan segala kebutuhan yang untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ringkas saja itulah. Bagaimana ilmu sudah maju, ya. Belum lagi bicara senjata. Sangat maju sudah senjata itu. Kalau terjadi perang dunia, gak pakai tentara, gak pakai manusia. Tinggal pencet sudah nyampe ke Indonesia. Rudal itu sudah sampai ke Indonesia. Nuklir 1 jatuh di Jakarta, se-Jawa Barat bisa terbakar semua. Nuklir 2 jatuh di Jawa Tengah, se-Jawa Tengah kebakar semua. Dari jauh. Ya memang di negara Islam juga ada yang mengejar itu. Iran sudah bisa mengirim nuklir, mengirim rudal dari Iran sampai ke Israel. Berapa ratus kilometer, berapa ribu kilometer itu. Nah, Indonesia belum. Dereng nih, mudah-mudahan Satria Boya makin ada yang bisa lah. Ya kita ketinggalan di segalanya, segala hal. Belum lagi masalah moneter. Masalah moneter itu apa? Kita belanja Pak Mas Novi, bayar pakai kartu kredit, kartu. Ini begitu gesek pakai Visa atau pakai Master, Amerika dapat. Entah berapa sen dapat. Setiap kita belanja pakai kartu, dolar itu dapat. Karena apa? Karena kolateral perbankan dunia pakainya dolar. Maka Visa atau Master pasti akan memperkaya atau memperkuat nilai dolar. Ini kezaliman yang luar biasa dalam hal moneter. Belum lagi kezaliman masalah politik. Seluruh anggota PBB mengutuk Israel, kalau Amerika satu nggak setuju, batallah keputusan semua 169 negara anggota PBB yang sudah diputuskan mengutuk Israel. Kalau Amerika satu nggak setuju, batal semuanya itu. Gak ada artinya itu. Kezaliman politik yang luar biasa di dunia ini. Kita harus tahu semuanya seperti itu. Maka entah seperti apa 50 tahun yang akan datang, kita orang NU, kita orang Santi harus bagaimana, itu entah kitanya nggak tahu seperti apa. Mudah-mudahan tetap kita bisa eksis. Yang terakhir, au islahim bainan nas. Nah, yang paling sulit ini. Barangkali pendidikan kapan-kapan bisa baik, ekonomi barangkali kapan-kapan bisa baik, tapi ini sampai hari kiamat ini. Sampai hari kiamat ini. Bagaimana membentuk, membangun, mewujudkan masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiai. Yang soleh bukan hanya ustadz, masyarakat. Dari presiden sampai tukang sampah. Dari menteri sampai kepala dinas. Dari gubernur sampai pegawai negeri, semua harus soleh. Ini. Makanya kewajibannya ulama itu, waliundhiru qaumahum ini loh, waliundhiru qaumahum. Ulama bukan hanya sekedar stempel legalitas dari pemerintah. Hukum bank, hukum bunga bank, halal. Pemerintah seneng itu. Keluarga berencana, boleh. Ulamanya mengatakan boleh, munas. Pemerintah seneng banget pemerintah itu. Legalitas dari ulama. Bukannya itu. Ulama harus berjuang menciptakan kesalehan bangsa ini. Dari presiden sampai tukang sapu. Majikan soleh, karyawan soleh, supir soleh, kernet soleh. Bisa nggak kira-kira itu? Bisa nggak itu? Lurah soleh, camat soleh, bupati soleh, gubernur soleh,
panglima-panglima soleh, jenderal-jenderal soleh. Ini islahim bainan nas. Kayak sepertinya kok ila yaumil qiyamah sulit ini. Ila yaumil qiyamah. Ya Allah. Amanah. Bagaimana menjadi orang yang amanah, jujur, bertanggung jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat kejahatan sekecil apapun Allah melihat. Kira-kira prinsip ini menjadi konsien, menjadi moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Menjadi konsien, namanya moral. Atau bahasa Arabnya domir bagi seluruh bangsa Indonesia. Agar semua sadar bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab, amanah sebagai manusia yang mendapatkan kepercayaan dari Allah, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, hidup yang damai, yang rukun dan bersatu. Ila yaumil qiyamah, kayaknya kok sulit mewujudkan islahin bainan nas. Kadang-kadang yang saya lihat kadang-kadang, tapi bukan di Kediri, bukan di Kediri. Kiai Korokia itu karan, bukan di bukan di Kediri, bukan di Kediri, bukan. Di Jawa Barat. Kadang-kadang Ustaz itu karan. Torekot itu karan. Torekot kalau torekot. Torik ilallah. Torik ilallah. Wasuluk ilallah. Wusul ilallah. Ya aku tukaran. Di Cirebon. Di Kediri enggak ada. Di Cirebon. Oleh karena itu, islahim bainan nas. Mari kita perjuangkan. Kita mulai dari sekarang. Nawaitu insya Allah semampu kita. Agar kita bisa mewariskan legacy kepada anak turun kita menjadi masyarakat yang soleh. Sebisa-bisa kita lah berusaha. Semaksimal kita. Tantangannya sangat berat, godaannya sangat berat. Ada YouTube, ada Google, ada WhatsApp, ada Instagram. Ceramah kulo kata. Ceramah saya banyak kan ya? Di YouTube banyak ya? Tapi setelah ceramah saya ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa. Gambar itu yang haram dilihat. Obat kuatnya nggak apa-apa buat kita, iklan obat kuat beli nggak apa-apa. Untuk dengan istri kan. Tapi gambarnya ini yang haram tuh. Dilihat haram. Masya Allah. Ceramahnya Gus Baha. Setelah ceramah, obat kuat. Ceramahnya ya Allah. Karena kita tidak menguasai konten-konten YouTube itu. Kita hanya menjadi pemakai. Jadi pengguna. Bukan kita yang menciptakan. Cekap sekan temawon, mudah-mudahan sekali lagi almarhum rahimahullah Kiai Haji Imam Muhayyad fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Iftah abwaab as-samaa'i ruhi fa innahu 'abduka al-faqir ila rahmatika wa maghfiratik. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu khairal tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.